Kalau aja gak dihancurin sama pejuang kemerdekaan, mungkin saja Indonesia sekarang punya teknologi paling canggih sedunia. Dan mungkin saja sekarang Indonesia jadi negara dengan teknologi paling maju. Guys, lo pernah dengar tentang stasiun radio yang bisa kirim sinyal sejauh 12 km? Bukan NASA. Bukan juga teknologi canggih zaman sekarang. Ini dari tahun 1923 bro. Dan yang bikin kaget ada di Indonesia. Penasaran? Nah konta, siapin kameranya. Kali ini kita akan explore stasiun Radio Malabar. Pada tahun 1917 sampai dengan 1923, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar di Gunung Puntang, Jawa Barat. Ini bukan sembarang pemancar biasa, tapi yang terbesar dan yang terkuat di masanya. Bahkan masuk sejarah komunikasi dunia loh. Kenapa harus dibangun? Waktu itu, Perang Dunia I bikin komunikasi kabel antara Belanda dan juga Hindia Belanda jadi rentan. Jadi, mereka pakai gelombang panjang buat nyambungin komunikasi langsung ke Belanda. Bayangin aja, zaman segitu udah bisa telekomunikasi jarak jauh tanpa kabel lagi. Canggih banget kan? Yang lebih gokil, antena pemancarnya ini panjangnya 2 km, digantung di antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun dengan ketinggian 350 meter dari dasar lembah. Ini benar-benar proyek gila pada zamannya. Supaya bisa jalan, dibangun juga PLTA Dago, Plengan, Lamajan, dan juga PLTU Dayakolot buat sumber listriknya. Nah, tanggal 5 Mei 1923, stasiun ini diresmikan sama Gubernur Jenderal Dick Fogg. Tapi ada drama dulu nih. Beberapa hari sebelum peresmian, badai gede ngerusak pemancar utama. Untungnya teknisi berhasil benerin. Dan pesan pertama pun berhasil dikirim dari Belanda ke Malabar pada 6 Mei 1923 yang bunyinya, "Halo, Bandung, here Den Haag." Tapi meski secanggih itu, stasiun Radio Malabar akhirnya hancur di tahun 1946. Waktu itu, pejuang Indonesia sengaja ngancurin stasiun ini biar Belanda gak bisa pakai buat komunikasi pas mereka mau balik menjajah setelah Jepang pergi. Barengan sama peristiwa Bandung Lautan Api. Menariknya lagi, di kawasan stasiun Radio Malabar ada sebuah kolam yang berbentuk seperti lope. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sekedar estetika bro. Kolam ini sebenarnya punya fungsi unik, yaitu sebagai penunjuk arah ke arah Belanda. Dulu kolam ini digunakan untuk membantu menyelaraskan pemancar radio agar sinyalnya bisa terarah dengan optimal menuju negeri kincir angin. Sekarang, sisa-sisanya masih ada di Gunung Puntang. Kalau lo jalan-jalan ke sana, bisa lihat puing-puing bangunan bekas stasiun radio legendaris ini. Jadi, jangan cuma tahu luar negeri doang yang punya teknologi keren. Indonesia juga punya sejarah telekomunikasi yang luar biasa.